Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang benar-benar sedang mendapat jaminan ampunan dosa atas duduknya di Masjid Baitul Mahmud, Masangan Kriya Bayangkara, Masangan Kulon Sukodono. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah bersyukur kita masih digerakkan ke masjid. Sholat subuh lagi. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, wa kanat masyuhu ila masjid minas subhi fa innahu dumatillah. Orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk salat subuh berjamaah, maka Allah jaminkan surga baginya. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, bi aidambi aqdamu indallah, dengan dosa kami yang begitu besar, apakah jaminan? Qal, Rasul menjawab, fa innahu dumatillah. Sungguh kalian dijamin surga. Maka orang sholat subuh itu jaminannya surga. Apalagi kalau sebelum subuhnya masih bisa mendirikan 2 rakaatnya lagi. Rakataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atasnya dunia ini kekayaan, kejayaan, kemuliaan. Yang bawah di dalamnya ada mineral, ya, ada intan, berlian, emas, nggak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Maka bersyukurlah. Saudara-saudaraku, duduk kita pun juga bukan duduk sembarangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul, man tawaddu'a fa ahsanal wudu, siapa yang wudu dengan sempurna, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkahnya Allah jamin rahmat. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Maka luar biasa agama ini, sehingga saya sampai jatuh cinta dengan agama ini dan mau mendakwahkannya. Karena agama yang hak. Jadi kalau lihat hadis tadi, berarti wudunya di mana? Di rumah. Ya. Tapi ya di masjid juga nggak apa-apa. Cuma aja akeh bayar banyak di masjid itu. Kota infak lewat pura-pura turu, tapi oda satu sih di masjid. Bayar banyak di masjid itu. Nah, saudara-saudaraku, bersyukur kita. Duduk kita ini loh, duduk yang mendapat ampunan dosa. Sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasul, wa iqamadai fil masjid, duduk yang bagaimana sih yang di masjid yang dapat ampunan itu? Qal, Rasul menjawab, wa man idza qa'ada minas sujudikum, duduk kalian di antara 2 sujud. Berarti di saat sholat. Makanya bacanya apa? Robik firli. Summa, kemudian, wa man idza qa'ada fil majlis, Allah berikan pada mereka-mereka yang duduk bermajelis. Ini duduk apa? Makanya penceramah nggak mau berdiri, karena yang duduk, atau mau dicoba di Baitul Mahmud ini,
Yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri. Mau? Maka duduk kita ini duduk yang mendapat ampunan dosa. Dan ini yang disebut dengan taman surga. Anas bin Malik kembali meriwayatkan sabda Rasul, "Ida marortum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Qal, Rasul menjawab, hilaquh dzikr. Halaqah, liqa, majelis Jumat, majelis ilm, majelis taklim, majelis dzikir, majelis tablik, majelis ida kuryal Qur'ana wal hadisa. Di mana dibacakan Quran dan hadis, maka itulah taman-taman surga. Memang berat taman surga, apalagi hari Ahad, banyak saingan. 1 jam lagi ke depan. Wow, taman alun-alun di Masjid Agung Sidoarjo, lihat 1 jam lagi ke depan. Banyak yang tawaf nanti di sana. Banyak yang sa'i di Gajah Mada, ya. Kartini, banyak nanti yang tawaf sa'i. Yang di dekat Stadion Deltras juga. Kalau Surabaya Taman Bungkul, itu Raya Darmo ditutup full. Ada masjid besar, tahu kan? Al-Falah. Itu mobil penuh parkir. Masjidnya dibuka, nggak ada orang. Orangnya kemana? Sa'i di Jalan Raya Darmo dan tawaf di Taman Bungkul. Maka bersyukur antum dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan yang ada di taman surga. Mudah-mudahan majelis kajian Ahad pagi di Masjid Baitul Mahmud mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Kenapa saya masuk Islam? Saya ambil dari 5 hal waktu itu. Yang pertama, coba kita lihat dari penugasan para nabi. Penugasan para nabi. Bukakan saya surat 7. Al-A'raf. Ayat 59. Mana mic satu untuk beliau yang baca terjemahnya? Ada. Ada. Itu nabi siapa yang berbicara? Nabi siapa? Nabi Nuh. Lihat, wa qala Nuh. Kata Nabi Nuh nih, ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Baca terjemahnya. Wahai kaumku, Nabi Nuh. 59 ayat 59, surat 7 ayat 59. Al-A'raf. Sudah ketemu. Saya bacakan, Ustaz. Ya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembah bagimu selain Dia. Cukup. Itu kata Nabi Nuh. Sekarang lihat ayat 65. Nabi siapa? Ngomong apa? Kepada siapa? Hud dan kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Cukup. Lihat kalimatnya semua sama. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Ayat 73. Nabi siapa? Ngomong apa? Kepada siapa? Dan kepada kaum Samud, Berarti Nabi kami utus Saleh. saudara mereka yaitu Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Ayat 85. Nabi siapa? Ngomong apa? Kepada siapa? Ini sampai ketua yayasannya yang baca ini. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Su'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ini kalau kita urutkan sampai Isa nanti. Semua nabi kita baca satu persatu.
Kita lompat ya, lompat. Nabi terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Nabi siapa? Nabi Isa. Buka sekarang. Yohanes pasal 17 ayat 3. Gak duwe sampean, makanya nak kafir duluan. Google. Ayo googling. Tuhan kan jadi anaknya Tuhan. Dulu saya Tuhankan itu. Itu ngomong apa coba? Di Alkitab ini, yang tiap hari dipegang mereka. Bahkan Ahad dibawa ke gereja itu. Yesus bilang apa? Yohanes pasal 17 ayat 3. Udah ketemu. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Mereka pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Nih dengerin. Apa Yesus bilang apa nih? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus saja lo bilang Allah itu cuma satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh, diulang 2 kali sama dia. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang Kau utus. Lu Nabi saya dulu yang saya dulu di sana, muni ngono. Ya minggat aku. Gitu? Ayat ini nggak akan mungkin dibacakan di gereja. Kenapa? Kukut jamaah. Jamaah kukut pindah Baitul Mahmud. Kalau jamaah pindah Baitul Mahmud, gereja tutup, pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup. Nah, saudara-saudaraku. Jadi dari satu sisi, saya menangkap bahwa semua nabi punya tugas satu hal, menyampaikan tauhid. Dan ini Allah kunci di surat 21, buka Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Boleh dibaca terjemahnya? 21 25. Ketemu lagi? Udah, itu mic-nya. Baca. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Silakan. Dan tidak kami mengutus sebelummu dari seorang rasul melakukan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa melainkan tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Tuh jelas loh kalimat Allah. Tidak pernah mengutus seorang pun nabi atau rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang tidak dibawakan kalimat la ilaha illallah. Semua ternyata nabi yang diutus Allah dengan kalimat Allah, wa ma arsalnaka min qablika mirsulin ila nuhi. Tidak pernah aku mengutus seorang pun sebelum kau Muhammad yang tidak diwahyukan untuk menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan diperintahkan untuk menyembah Allah. Berarti kalau ada manusia, kaum, kelompok orang tiba-tiba mengatakan Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang beledos siji jono papat itu berarti bukan dari Allah. Tidak mungkin dari Allah. Kalaupun juga ada yang mengatakan Tuhan ini 3 in 1, nggak cocok. Cocoknya kopi susu mah 3 in 1. Ada kopi, ada gula, ada susu. Karena Allah sendiri mengatakan, tidak ada pernah satupun nabi atau rasul yang aku utus itu kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Berarti satu sisi ketemu. Oh, berarti semua nabi yang diutus Allah semua membawa kalimat tauhid. Semua meminta kita untuk menyembah kepada Allah. Ketemu berarti satu sisi. Kalau ada nabi pasti ada agama, betul? Kalau ada nabi kan pasti ada agama, betul kan? Ayo kita cek, ada nggak sih agama itu sebenarnya? Mas, insya Allah itu kalau lihat sudutnya dari jauh itu kayak punya saya. Sampai buka halaman 53, halaman yang saya minta. Halamannya. Jadi Quran halaman. Ketemu halaman 53. Pojok kanan atas. Itu surat Ali Imran ayat 23, betul. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Coba dibaca terjemahannya. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab, mereka disuruh kepada kitab Allah, supaya ia menetapkan hukum di antara mereka, namun kemudian berpaling segolongan dari mereka dan mereka membelakang. Tuh. Jadi Allah tuh kasih kitab. Zabur,
Taurat, Injil, Quran. Nah, ketika diberi kitab Zabur diganti Mazmur. Dilakukan perubahan tentang bagaimana Nabi Daud sampai di dalamnya terjadi ngalang-ngalai komiknya Nick Carter. Ada persetubuhan yang diceritakan panjang lebar sampai buah dada dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Enggak mungkin datang dari Allah. Ini Yahudi mulai buat perubahan. Dikasih Taurat diganti Talmud. Allah Rabbuna wa ta'ala dikatakan punya anak. Uzair. Walaupun tidak dituhankan si Uzairnya, tapi punya anak. Parah kan? Makanya Allah tidak mau diibadati Yahudi. Kemudian dikasih Injil, diganti Bible. Nabi Isa alaihissalam dijadikan anak Tuhan dan dituhankan pula jadi Tuhan anak. Kemudian Al-Quran, gak ada yang berani merubah kan? Idza Qur'ana anzala Arabia. Sungguh aku turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Nah, dari sini ternyata mereka diberi kitab dirubah-rubah. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak, tapi ketahuan Nabi Isa hanya seorang nabi dan dia hanya utusan, nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka gantikan jadi anak Tuhan. Padahal Nabi Isa ngomong dia bukan anak Tuhan. Buka Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus bilang apa? Atau Nabi Isa bilang apa? Ketemu. Ketik Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, coba dibacakan Nabi. Enaknya kalau ada yang bacakan, saya bisa minum. Bismillah. Ketemu. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dan dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Cuma utusan loh. Nabi Isa itu utusan. Utusan. Bukan anak Tuhan. Dan siapa yang menyebut dia Tuhan, Tuhan atau anak Tuhan, gak akan masuk surga. Gak percaya? Buka Matius pasal 7 ayat 21. Wesbah ngaji mbak aku ya buka Quran, ya buka Taurat ben. Ya buka Quran. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. 3 ayat. Malah kalau di masjid yang di Surabaya di Alkitab sudah disiapkan Alkitab malah. Jadi sampai nanti beli Alkitab kalau pas ngaji sama saya. 21. Ya, nih dengerin. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, jadi yang manggil Yesus Tuhan itu tidak akan masuk kerajaan surga. Kenapa? Lihat dua-duanya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berubah demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Lihat dua-tiganya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, jadi yang menjadikan dia anak Tuhan itu jahat, kata Nabi Isa. Tidak mau kenal Nabi Isa. Timbangnya gak dikenal, wani minggat diisi, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, ayat ini juga gak akan mungkin dibacakan di gereja. Kokot jamaah pindah Baitul Mahmud. Nah, saudara-saudaraku, ternyata ada nggak agama atau tidak? Antum masih di halaman 53 itu? Masih? Bacakan 24-nya. Dalika bi annahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharrahum fid dinihim makanu yaftarun. Demikian itu karena mereka berkata tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung,
dan memperdayakan mereka dalam agama mereka, apa yang mereka adakan. Tuh. Jadi Allah mengatakan mereka terperdaya dengan agama yang oleh mereka adakan sendiri. Kalau Allah mengatakan fiddinihi makanu yaftarun, mereka terperdaya dengan agama yang mereka buat-buat sendiri. Berarti abang agama itu dari Allah atau bukan? Gak wani jawab. Ono intel tanang gini. Ini kita ngomong Quran loh, kita ngomong Quran, kita bukan ngomong, kita ngaji nih. Kita ngaji dan kita bahas kitab Allah. Saya tanya, kalimat Allah, bidinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka adakan sendiri. Kalau Allah mau begitu itu berarti agama itu dari Allah atau bukan? Duh, karena jawabnya kok wani Baitul Mahmud. Berarti tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani, dan tidak ada agama lainnya. Menurut Quran, bukan menurut Bangun Samudra. Berarti tidak ada agama. Lalu agama yang ada apa? Buka halaman sebelumnya mas, halaman 52. Tengah, lembarnya kiri. Innad dina indallahil. Berarti ketemu ayat 19. Baca mas. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah apa yang datang kepada mereka, ilmu. Karena ku dengarkan dan bacanya jangan dari situ mas. Kalau baca dari situ susah. Bacanya dari yang sudah di yang sudah. Nah, kalau baca dari situ lebih enak. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, kalau baca dari situ kan lebih enak ya. Nah, sudah saudaraku, maka ternyata nggak ada agama. Kita dapat dua sekarang. Yang pertama tadi penugasan para nabi, semua tauhid. Yang kedua, ternyata Allah tegaskan tidak ada agama kecuali Islam. Sekarang buka surat 5, Mas. Al-Maidah, ayat yang ketiga. Al ini yang paling bawah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan, baca yang di situ aja. Ya. Yang sudah dirangkum. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan, coba dibaca. Ayat 5, ayat 3. Surat enggak, ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Masa enggak ketemu? Surat 5, ayat 3. Surat 5, ayat 3. Kalau enggak sama, berarti Quran ini enggak tepat ini berarti. Atau hafalan saya sudah kacau ini. Ada nggak? Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu dan aku cukupkan nikmat ini bagimu. Masa nggak ada? Nah, ya paling bawah. Saya tadi kan bilang alinnya yang terbawah. Nah itu, ya. Jelas loh kalimat Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan sebuah agama bagimu. Dan aku cukupkan nikmat ini, dunia akhirat ini bagimu. Dan aku telah ridhokan Islam sebagai agama bagimu. Ini pernyataan Allah. Sang Khalik, sang pencipta. Sedangkan tadi Allah mengatakan mereka terperdaya dengan agama yang mereka buat-buat sendiri. Berarti kita dapat dua titik. Titik pertama, semua nabi tauhid. Semua bilang la ilaha illallah. Titik kedua, ternyata Allah tegaskan tidak ada agama kecuali Islam. Nah sekarang kalau harus ada agama pasti ada amal. Betul? Karena kan agama mengajarkan amalan. Sekarang kita cek amalan orang Islam dan amalan orang yang bukan Islam. Bukakan saya surat 14 Ibrahim ayat 18. Lihat amalan orang di luar Islam. Matsalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum karistadat bihi riyu fi yaumil asif. La ya'diruna mimma kasabu ala sayyid dari kahwa dalal wa'id. Baca. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali ketika mereka demikian itu adalah kesalahan yang tuh mereka layak diruna mimma kasabu ala sayyid. Mereka tidak bisa membawa manfaat sedikit pun dari apa yang mereka lakukan di muka bumi. Ini jelas sekali. Mic-nya boleh dipindah ke sana. Nah, jadi ternyata Rabbuna wa ta'ala mengatakan tegas amalan orang di luar Islam itu Allah jadikan debu yang berterbangan. Diulang lagi
oleh Allah Rabbuna wa ta'ala di surat 25 Al-Furqan ayat 23. Waja'ana amalan abaan mansur. Dijadikan amal mereka itu debu yang berterbangan. Nah, aku timbangannya besok amalku gak ditampa belas ya. Minggat ayah. Faja'anahu haba'an mansur. Betul gak kalimat Allah? Surah 25 ayat 23. Jadi amalan orang mereka itu bagaikan fata morgana dan debu yang berterbangan. Dan kami akan memperlihatkan kepada segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu debu yang berterbangan. Tuh. Jadi surat 14 ayat 18 diperkuat lagi oleh Allah di surat Al-Furqan. Jadi layak diruna maka semua kebaikan tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun aja nggak bisa. Jadi sia-sia kalau tidak beriman Islam. Jelas. Sekarang lihat amalan orang Islam. Buka surat An-Nahl, surat 16. Ayat 97. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Lihat, Allah tekan kata wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Udah dibaca terjemahnya? Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, mereka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Tuh, kalau Islam, wahwa mukmin. Kalau dia Islam, baru Allah janjikan hidupnya dalam kebaikan. Walanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku balas melebihi daripada apa yang mereka lakukan. Itu kalau Islam. Kalau enggak nyenyek tun. Jaga rek Surabaya. Aku timbangannya nyenyek tun ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi jelas di sini ternyata Nabi semua membawa kalimat tauhid. Terus kita lihat tadi yang kedua, ternyata tidak ada agama kecuali Islam. Nah, agama harus ada amal. Ternyata amalan di luar Islam tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Tidak satupun. Quran ini, Quran tidak satupun yang diterimanya yang Islam. Dah, manusia lahir. Ketika lahir dia dipegang oleh Allah. Betul? Betul? Rohnya dipegang sebelum kemudian dikirim ke rahim ibu. Coba buka di surat Al-A'raf 172. Itu roh kita dipanggil oleh Allah. Hadza qul minar rabbukum wa qalu bal sahidna. Terus kita menjawab, "Iya, betul engkau Allah Rabbku." Coba dibaca. 172. Betul enggak? Sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita, roh kita berhadapan dulu dengan Allah. Betul, Abi? Coba dibaca. Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga, anak itu akan keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tuh. Sekarang pertanyaan saya mau nanya. Siapa yang masih ingat ketemu Allah sebelum dikirim ke rahim ibu masing-masing? Aku lali belas gaeling. Yang ingat tolong tunjuk tangan. Ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat. Sama Allah dilupakan semua itu. Ya. Dilupakan semua. Nabi juga dilupakan. Makanya ketika Allah mengatakan dengan tegas di sana bahwa wa'id akhoda rabbuka, sesungguhnya Allah itu memberikan min baini Adam. Jadi ada anak Adam ini min durihim wa duriyatihim ashadhum. Kita disumpah nih sama Allah, di baiat. Ala anfusihim alastu birabbikum? Apakah kalian Allah Rabbu? Kita jawab semua bal sahidna. Betul Allah. Makanya besok dikembalikan sama Allah. Kamu kan sudah ketemu saya. Sudah aku kirimkan ke rahim ibu. Alhamdulillah antum dikirim di rahim orang-orang muslimah. Aku tepak wanita kafir. Masuk saya di rahim wanita kafir kan? Untung iso balik. Loh, untung iso balik ya. Alhamdulillah bapak saya juga bisa saya islamkan.
Ayah saya itu saya Islamkan tanggal 8 Juni tahun 2018. Maaf, 2017. Jadi ayah saya itu saya Islamkan 8 Juni 2017, Ramadan itu. Tanggal 8 saya Islamkan, tanggal 10 masuk rumah sakit, tanggal 12 wafat. Wah enak itu, gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu saya. Si durung apa sih lah ya? Milih ngono enak wis disape nol ini, ya. Terus ibu saya, mama saya nggak mau, maaf saya nggak punya bapak ibu, saya punya papa mama, Cila. Terus mama saya tanya, mama kapan? Papa sudah. Mama saya bilang, ya aku gelem Kris, tapi kurang telung dino kayak papamu. Duh, gak bisa diprogram mah. Jadi mau tapi kurang telung dino kayak papa. Lah ngerti tekondi kita ini. Sampai saudara-saudara saya bilang, Kris, bujuk no mama. Dibujuk ya apa? Mah kurang telung dino. Ngawur ya. Engko tak Islam, aku gak mati-mati. Rusak tauhid saya bilang. Udah biar aja alami. Terus akhirnya saya umroh. Nah, pas umroh itulah, itu umroh yang keberapa kali ya saya lupa itu. Saya tuh kalau umroh gratis ya. Maka siapa yang berangkat sama saya jamin gratis. Serius. Saya gratis, sampean bayar gitu. Kan saya yang mutawifnya yang bimbing. Saya masuk Islam pertama, boleh sedikit cerita nih ya. Jadi waktu saya masuk Islam pertama itu di Masjid Sunan Ampel sana. Islam saya pertama, tanggal 6 Juni 97. Saya diislamkan, terus para kiai yang bersama saya, ayo Gus, ayo dongo. Iki mak boleh dongo, iki boleh Islam. Bingung saya, dongo apa? Langsung ya Allah jadikan saya bisa haji gratis. Menurut aku dongo apa? Allahu Akbar. 3 tahun kemudian berangkat haji bener saya. Gratis. Ya apa gak gratis udah di ketua kloter, kan gak bayar. Ya. Habis itu saya doa lagi di multazam, ya Allah kembalikan saya kemari gratis. Ya Buddha mana gratis ya. Boleh lagi ngomong, ya Allah seringkan saya kemari gratis gitu saya. Akhirnya sering piro, 11 piro ya. Umroh tok gratis. Ya apa gak gratis dong bimbing jamaah ya. Makanya siapa yang berangkat sama saya jamin gratis. Saya jenengan bayar. Nah, maka saya tembak ibu saya di sana. Saya ingat sabda Rasul, saya ambil dari rawahu Bukhari Muslim, perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Al-hujaju wal umaru wafdullah. Siapa yang haji atau umrah itu tamuku. Inda'ahu ajabahum wa istafarlahu gufralahum. Maka kalau dia minta, aku kabulkan kata Allah. Kalau dia mintakan ampunan, juga akan aku ampun. Nah saat itulah saya minta ampunan untuk ibu saya, plus dibukakan pintu hatinya memeluk Islam. Baru landing, seret. Telepon saya nyalakan kan, landing. Mama masuk. Kris, neng dia digoleki umrah. Umrah itu apa? Waduh, ya nanti tak jelas no. Saya kira nih, ya sebentar mas saya ngurusi jamaah. Ya. Setelah saya ngurus jamaah selesai, air jam-jam semua saya bagikan semua. Kan capek pak, 10 jam di perjalanan. Tidur saya, muni mana telepon. Minta datang, sampai Mbak Yu saya, 6 menit, dikongkon mama teko. Ya Yesus aku teko. Datang saya. Bayangkan kondisi capek, batuk kan, mesti batuk. Pokoknya siapa pulang umroh gak watuk, itu unto. Ya. Karena sih gak watuk, ini unto tok sih kan. Jadi nek sampean umroh gak watuk, tunggale unto. Ya. Maka begitu sampai rumah, umroh itu apa? Waduh, bayangan. Terpaksa menceritakan makna umroh apa. Terus tanya, lah ngono kok apa kowe? Dalem donga mah. Donga apa? 3 hal yang saya minta. Apa sing dijaluk? Pertama, mama masuk Islam. Terus yang keloro, dakwah saya dijaga Allah hanya menyampaikan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Saya tolong dijaga ya Allah dari dakwah saya, keluar dari 2 itu jangan sampai. Terus yang ketelu, berdoa untuk istri dan anak-anak saya. Ngono kok dikabulno? Insyaallah. Ya wis, aku lebono Islam. Apa mah? Lebono Islam. Gojek. Dikandani kok. Lho, ya sik. Hari itu juga langsung tak telepon. Kumpul, mama telepon Islam. Allahu Akbar. Maka Mbak Yu saya, wis ajaran wudu saiki, wis barno dudukkan sini. Alhamdulillah, saya pribadi yang mengislamkan beliau. Usia sekarang 86. Itu waktu hari itu Februari tanggal 1
masuk Islam. Kemudian bulan ini kan Ramadan itu. Tahun 2018 itu Ramadan beliau pertama kalinya. Dan nggak bolong. Tarawihnya nggak bolong. Sholatnya luar biasa. Dan sudah hafal surat, 5 surat. Persis jenengan. Inna atayna kal kausar wal asr ambil kul walau wahad ambil wadudana ya. Waduh ambil jenengan. 5 surat itu apa ya. 86 usianya. Masya Allah. Ya. Lengkap sudah. Dari mana saya? Dari Allah itu. Ketika janji melalui Rasul kita. Al-hujjaju wal umaru wafdullah. Inda'ah wajabakum. Wa istaghfirlahu gufralahum. Maka siapa yang haji atau umrah. Apa yang dia minta Allah kabulkan. Apa yang dimintakan ampunan diampunkan dosa. Makanya cepat-cepat. Mudah-mudahan. Allahumma yasir wala tu'asir. Fi kullu hadirin wal hadirat. Idza ziyaratuhal Makkah wal Madinah. Amin. Dah. Saya kembalikan ke tema lagi. Cukup ceritanya. Nah, tadi pertama kita tahu Nabi membawa tauhid. Kita tahu tidak ada agama kecuali Islam. Kita tahu lagi yang ketiga amalan. Nah, sekarang bab mate. Mate bongko jare arek Surabaya. Ya. Bab apa? Mate atau bongko. Sampai mencabut nyawa saja. Mencabut nyawa itu dibedakan sama Allah. Mencabut nyawa dibedakan. Mas bukakan saya surat 47. Apa 47 itu? Muhammad. Saya juga bukanya. 47. Fakaifa wa tu'il malaikat. Ayat 27. Ketemu. Ketemu. Fakaifa itu idza tabatahum ya. Ya. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Tuh, jadi dihajar. Jadi kalau jenengan pernah lihat nazaknya orang selain Islam nggak? Nggak pernah, jangan nggak tahu kafir. Kalau saya kan lihat dua itu saat sudah Islam dan sebelum. Mereka yang luar Islam tuh kalau nazak, mohon maaf ya, kakinya nendang-nendang, punggungnya terangkat, matanya mendelik-delik, bergetar-getar. Waktu itu di otak ditanamkan sedang dijemput oleh Yesus. Setelah baca Quran, gundulmu diajar malaikat datang. Gak dimeti, bujuk tai sini ya. Jadi nendang-nendang ini punggungnya kenapa ngangkat? Oh, punggungnya diajar. Ditendangi malaikat, diantemi. Dan kalau jabut kasar, keluar gitu. Kalau jabut orang Islam dengan salam. Jabutnya pelan-pelan, egois loro dan itu diajar dikepui. Makanya gini-gini semua. Nggak pernah lihat tuh? Nggak pernah. Mana enak kafir duluan iso terus kabeh. Ya, sampai jabut nyawa dibedakan. Yang keempat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Dulu ditanamkan saya juga besok saksi akhir di padang mahsyar nanti di hari yaumul kiamah itu keselamatan hanya melalui Yesus. Dulu ditanamkan di otak. Setelah saya pelajari, tak jauh dewe. Preketek. Ternyata keselamatan kunci besok itu ada pada satu orang Rasul. Siapa itu? Rasul Muhammad. Kok tahu antum? Dari mana tahu? Hah? Kok tahu dari mana? Mas, bukakan An-Nisa, Mas. Ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i sahida. Baca terjemahnya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan kaum Muhammad sebagai saksi mereka. Tuh. Jadi besok Allah itu mengutus semua Rasul. Tadi yang sudah kita bahas tadi di awal ada Nabi Soleh dengan kaum Samud, ada Nabi Syu'aib dengan kaum Madian, ada Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Nuh, Nabi Musa dengan Bani Israel. Semua itu besok akan didatelkan satu-satu dengan kaumnya. Nah, saat pertanggungjawaban Jabur, Nabi siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah hadir. Rasulullah dihadirkan. Ketika nanti kitab Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Itu dihadirkan
Rasulullah ikut dihadirkan. Ketika Injil, Nabi siapa? Nabi Isa. Maka Rasulullah juga dihadirkan. Nah, ketika Al-Quran, Rasul sendiri. Kok bisa? Rasulullah menguasai semua kitab. Rasulullah itu bukan ahli Quran, jangan salah ya. Rasulullah itu bukan ahli Quran. Rasulullah itu ahli Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mana buktinya? Buka surat 16 ayat 44. Bi'al bainati ala duburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linas ma nuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Baca. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-dzikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah difirmankan kepada mereka dan agar mereka mengerti. Tuh, tugas Rasulullah litubayyina linas ma nuzila ilaihim. Tugas beliau itu menjelaskan semua kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Berarti Rasulullah itu menguasai betul semua kitab. Kok bisa Rasul menguasai semua kitab ini? Mau tahu? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh mau? Nah, kalau gitu buka Taurat, ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya bukakan Taurat sekarang. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Rasulullah belum lahir ini. Ini masih Nabi Musa. Allah sudah ngomong soal Rasul Muhammad SAW. Ketemu kitab Ulangan. Ini bukan ulangannya anak SD ya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Wahai Musa, itu coba. Allah berfirman pada Musa. Nih, Allah berfirman pada Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tuh, lihat kalimat Allah. Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah kalian sendiri. Tapi bukan dari Bani Israel. Bukan dari garis Ishak, tapi saudara yang mereka sendiri. Jangan lupa, Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2. Ismail, Ishak. Ishak ini Musa terus turun sampai ketemu Isa. Yang sini nabi-nabi tadi, Hud, Samud, semua itu sini sampai ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka yang diambil sepertimu Musa dari saudaramu sendiri itu diambil dari garis Ismail. Terus kalimat Allah lihat, sepertimu ini Musa. Kalimat sepertimu ini Musa itu maknanya apa? Nabi yang bertemu dengan Allah, bertemu langsung dan bisa dialog berapa orang? Cuman 2 orang. Nabi Musa dan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa ditemui Allah di gunung mana? Gunung mana? Gunung Kawi. Gunung Sinai ya, di Tursina sana, Gunung Sinai. Ditemui di dunia. Untuk bertemunya butuh waktu 40 hari. Janjinya 30, tapi ditambah 10 hari. Kalau mau baca cerita lengkap boleh dibuka di Al-Baqarah 50 sampai 53. Sampai diberikan Taurat kepada beliau. Sedangkan Rasul Muhammad SAW bertemu Allah di mana? Diangkat Rasulullah, surat 17 ayat 1 Al-Isra. Diangkat ke langit. Ini yang buat Yahudi itu iri sama Islam. Karena Nabi yang mereka agungkan ditemui Allah di dunia. Kalau Rasulullah diangkat ke surga. Kalau Nabi Musa itu bertemu dengan Allah itu butuh waktu 40 hari, 40 malam. Rasulullah semalam. Dan Rasul bisa menceritakan semua kitab. Sebab Injil kita ini isinya Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang sesungguhnya Allah kembalikan ini yang diselewengkan mereka, ini dua mereka dikembalikan. Maka Rasul dapat tugas litubayyina linas ma nuzila ilaihim. Maka tugasmu Rasul jelaskan kepada semua manusia apa-apa yang sudah aku turunkan kitab sebelumnya. Kalimat berikut tadi apa di Taurat itu? Seperti Musa, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Makanya Rasulullah itu bisa menguasai semua karena firman Allah disimpan di lisan beliau. Mana Qur'annya? Buka surat 53 An-Najm ayat 3 dan ayat 4.
Ini memperkuat Taurat yang Allah firmankan dahulu, diulang sama Allah dalam Al-Quran. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Baca surat 53 ayat 3 dan 4. Dan tidaklah engkau diucapkan itu Al-Quran, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tuh, jadi Rasul itu di lisan ini wahyu Allah. Sehingga wahyu kita itu cuma 2, Quran dan hadis Rasul, karena ucapan Rasul. Jelas. Makanya besok Rasul itu mendampingi di pengadilan akhir. Makanya kalimat Allah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Muhammad, engkau aku hadirkan sebagai saksi. Karena yang diberi ilmu semua kitab yang Allah turunkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau besok Rasul sedekap ini misalnya ini art of gallery-nya kalau digambarkan. Misalnya jabur, nyeleweng, Rasul ngomong, lala, tidak seperti itu. Ngawur, alamat, nyenyetun. Taurat dipertanggungjawabkan. Sing nyimpang tidak bener, tidak bener. Alamat, nyenyetun. Injil juga sama, kalau tidak benar, menyeleweng, menyimpangkan, nyenyetun, termasuk Al-Quran. Al-Quran paling berat, hati-hati. Ya. Kalau sampai besok tidak sesuai dengan Rasul, alamat, nyenyetun, ya. Ngincipi. Kalau Islam itu tidak kekal, ngincipi. Tapi pasti masuk surga, pasti. Oh iya Ustaz, iya. Buka surat 9, 111. Innallaha astarah minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi analahumul jannah. Ini janji Allah. Baca Mas. Ada kalimah haqqo minat Taurat wal Injil wal Quran. Silakan. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janji selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangannya. Tuh jelas loh. Makanya agama ini luar biasa. Bersyukurlah antum punya hidayah Islam sejak lahir. Cuman bedanya para turis itu kan gitu. Tahu turis? Turunan Islam. Ini tukar. Turunan kafir. Nah, maka syukur yang sempurna itu kalau antum sudah tahu seperti ini semua, syukuri benar-benar. Dan syukur itu ditunjukkan. Gak cuma alhamdulillah. Syukurilah. Wa nikmatil akid tuh gak ada yang ngono dong. Bagaimana memaknai syukur itu seperti apa? Udah jelas ketika sampai di padang mahsyar pun Rasulullah yang megang kunci. Peranan yang penting. Begitu selesai, yang kiri ke kiri, masuk neraka kekal di dalamnya, tinggal yang tersisa, yang Islam saja. Maka apa kalimat Allah? Kalau yang kiri tadi, buka surat 98 ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama kholidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Jelas kan? Baca Mas terjemahnya 98 ayat 6. Ya, ketemu. Sungguh orang-orang yang kafir dari Ya. golongan ahli kitab. Ya, sungguh orang kafir dari golongan kitab akan masuk neraka jahanam. Terus mereka kekal di dalamnya. Ini kalimat Allah. Terus Mereka itu adalah sejahat-sejahat makhluk. tuh sejahat-jahatnya makhluk, merubah firman-firman Allah dan lain sebagainya. Tuh. Lihat kalau Islam, buka surat 89 ayat 27, 29 dan 30. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Kalau Islam ke surga, kalau tidak Islam ke neraka. Sama atau beda? Lah kok diomong sama agama ini? Gak diwedi muni agama sama, muline siji kok. Siji ini mulai nang neraka, siji mulai nang surga kok sama. Tidak sama. Agama ini tidak sama, ya. Dan agama ini yang benar hanya satu. Ya mohon maaf, saya ngomong Quran kok. Saya tidak menjelekkan agama lain, tidak. Allah yang mengatakan ini. Nah saudara-saudaraku,
Coba buka Quran halaman 43. Halaman cepet. Dah, lembarnya kanan atas sendiri. Halaman 43. Ketemu? Kanan atas. Ya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ila nur. Walladina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minad nur ila dulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baca terjemahnya. Allah melindungi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau orang Islam tuh penolongnya Allah, kalau bukan Islam setan. Sama? Lah kok dibilang sama agama ini? Ganti wedi. Terus kalau kita itu masuk surga, kalau mereka penghuni neraka kekal, sama? Lah kok dibilang sama? Ganti wedi. Iki goblok apa on sing ngomongnya ya? Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu maka syukurilah iman ini, dan cara mensyukuri gak cuma alhamdulillah wa syukurlah wa ni'mat akeh tunggale lek ngono itu. Nah, kita sudah ketemukan tadi pilar-pilarnya, 5 pilar tentang agama ini hak. Ternyata Islam ini hak, yang lainnya itu batil semua. Nah, kemudian mensyukurinya bagaimana? Orang syukur itu contoh paling sederhana di Baitul Mahmud kalau Jumatan. Kalau Jumatan kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Etok-etok turu. Ambil dilirik oleh sliwat melek maneh. Nah, ini syukur. Preketek jadi mereka. Maka syukur itu ditunjukkan kalau kota infak lewat, langsung ngambil dompet. Dompet dibuka. Ada uang 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar. 20.000 satu lembar. 50.000 satu lembar. 100.000 satu lembar. Yang mana yang dicemplungkan? 5.000 medit melegi. Cek nemen nih kok 5.000. Yang mana? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Yang mana? Ayo buka surat 25 mas. Ya Allah. Surat 25 ayat 67. Biar tahu kita kalau ada uang seperti itu yang dicemplungkan yang mana. Gitu loh. Supaya kita jadi tahu kalau ada seperti itu yang dicemplungkan yang mana. Nah, wadalika bainaka wama yang tengah. Inalatina. Itu jadi kalau anu gitu ya. Falam yaftaru lam yasaru, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, yang tengah-tengah. Berarti yang mana? 20 gitu loh. Langsung. Loh, 100 apa enggak boleh? Boleh. Allah suka. Tapi jangan ngomel. Lebono 100 tuh ngomong, mau lapo sih ngapun. Mau gerak kita konco kayak nang lebono maneh percuma. Jadi diajari Allah cara infak sedekah itu bahkan adalika kawama yang tengah. Nah sekarang dibuka dompetnya jebule 1.000 sak lembar, 2.000 sak lembar, 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar. Yang mana? Baru 5.000. Mau no second 100, 5.000 era. Ganti wedi kan. Ini maknanya dari penjelasan Al-Furqan, Ali Imran. Mas bukakan Ali Imran mas. Ayat 134. Aladina yumfikuna fisarra'i wadara. Nah ini. Diawali dari 133 aja biar gak putus. Artinya gini, orang infak sedekah itu jaminnya surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Terus 134-nya. Aladina yumfikuna fisarra'i wadara. Baru wal kadiminal goida wal afina aninas, baru yang lain-lainnya ya. Baca mas 133 134. Ayo Abi hadal mana mic-nya udah ketemu ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas-luas langit dan bumi, dan disediakannya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang disebut pertama kali oleh orang bertakwa itu? 134-nya. Yaitu orang-orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun di sempit. Nah, infak di waktu lapang maupun sempit. Jadi ambil tengah-tengahnya. Kalau waktu sempit tadi sini mek 1000, 2000, 5000, 10.000 ya berarti tengahnya yang sempit. Nah, pas lapang tengahnya lapang yang mana? Itu yang Allah ajarkan langsung. Jadi seperti itu kita infak sedekah itu mestinya. Muni oleh cintaku. Ustaz, saya mau nanya. Lah kalau 100 saya taruh tengah, apa harus dikeluarkan? Saya ngomong tengah posisi ku sopo. Tengah jumlah bukan tengah posisi. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, itu yang Allah inginkan. Itu orang yang bersyukur. Terus kalau ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet deh, bisa asar mana? Wah, spread jadi malaikat. Ada adzan ndang budal adik lu. Cepet deh, wis mana? Sampe niki bersyukur apa Rasulullah? Wong adzan lho cepet wis adzan mana? Ya. Itu tanda-tanda orang bersyukur. Maka begitu adzan segeralah berangkat. Ambil wudhu di rumah kalau bisa, di masjid ya gak apa-apa tapi infak korek banyune masjid iku bayar. Wis adus bareng kadang ngono kota infak gak disenggol belas. Jadi seperti itu bentuk syukur semua. Jadi syukur tuh ditunjukkan amaliyahnya, amal solehnya, ibadahnya. Ya, ndak cuma muni alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah akeh tunggale ndak cuma ngono iku. Ombyoan di kampung saya sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka wujud syukur kita sampai kesempurnaan ya sudah. Kita sudah tahu Islam yang hak, yang benar. Ya sudah syukuri. Mensyukuri dengan ibadah kita pada Allah lebih meningkat. Kemudian infak sedekah kita juga seperti yang Allah ajarkan. Waktu puasa ya puasa. Ya. Kalau hujan itu alhamdulillah ya Allah jadikan hujan berkah. Udan datang ini, alhamdulillah udan gak serang masjid. Loh, jadi nek udan alhamdulillah udan gak situ nang masjid. Ya apa sih? Alhamdulillah udan gak situ nang masjid. Ya yang bener itu tetap budal kayak gak ono payung, gitu. Jadi seperti itu wujud syukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dikaruniai Allah keberkahan yang hak, kemudian diberkahkan umurnya, diperkuat iman takwanya, ya. Ojo kesuwen iki, selak bededeg iki, ana panganan iki. Ada sarapan kan? Ojo kesuwen, selak bededeg. Nah, saudara-saudaraku. Jadi orang Islam itu jaminannya surga. Pasti kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Siapa itu? Mau tahu? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Kapan-kapan tak uraikan lagi. Saya kasih kuncinya saja 4 orang yang nggak bisa masuk. Kenapa kok bisa seperti itu? Yo minta ketua yayasan sama tak berundang mana. Semua orang Islam pasti masuk surga kecuali 4 orang. Siapa? Syirik, musyrik, nggak pernah tobat sampai wafat. Riba, nggak pernah tobat sampai wafat. Sombong, nggak pernah tobat sampai wafat. Munafik, nggak pernah tobat sampai wafat. Kalau pengen tahu kenapa dan bagaimana, nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Ya, siap-siap. Jadi kalau nanti undang lagi, nggak usah pakai tema, tulis saja 4 orang Islam yang nggak dapat surga, kekal di neraka. Wes ngono judulnya. Dah, sekarang ada berapa menit ini biasanya dialog? 5 menit. Cuma 5 menit. 10 menit gitu nggak boleh? 10 menit. Nah, ini. Oh, mau tanya silakan. Mic-nya boleh digeser ke sana. Ini mau nambah materi atau diskusi? Oh, nambah materi. Silakan. Ya, silakan Nabi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa benar Ustaz dulu pengasuh berdasarkan TPRI? Betul. Saya sangat hafal dengan suara panjenengan. Saya kan dulu mau pelajar viral, saya nikmati ada YouTube. Saya hafal betul dengan suara panjenengan. Bisa ngomongnya itu hafal. Dan coba cari di benar. Saya penggemar acara teman. Cerdas cermat, ya. Cerdas cermat. Dia SMP maupun SMA juga. Iya, jangan ngomong itu tambah keton aku tua. Ya. Ya. Panjenengan ini yang pelaku luar biasa urusan untuk bisnis komunitas. Tapi terapan yang luar biasa ini kan banyak bisa merasakan gitu. Kalau ini diterapkan dalam dunia kekinian, bagaimana banyak mensikapi khususnya terkait dengan di dunia kerja, misalnya di mall
penghasilan. Ya. Ada lagi yang masalah intoleran bahwasanya ajaran luar biasa. Artinya menerjemahkan Islam itu nomor one gitu. Ya, betul. Tapi dalam skala yang lebih nasional itu intoleran. Baik. Toleransi dalam Islam itu tegas ya. Pada tahun 6 Hijriah, Rasul Muhammad SAW itu diajak kompromi sama kaum Quraisy dan orang-orang kafir untuk ngajak Ka'bah ini kita buat gantian aja ibadahnya. Kamu sama kaummu nanti hari Jumat. Nanti aku hari ini. Langsung dijawab oleh Allah surat 109. Halaman 603. Kalau Qurannya sama dengan saya, kurang sak lembar tutup Qurannya. Halaman 603. Sak lembaran entek bisa Quran. Betul, halaman 603. Iya. Nah, kanan sendiri atas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum lakum dinukum. Baca Mas, baca. Nih, dengerin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Jelas loh. Jadi Allah tuh tidak mau diibadati Yahudi dan Nasrani karena mereka syirik musyrik. Makanya Allah katakan mereka kafir. Quran ini, dan Allah katakan mereka kafir sebab mereka menyekutukan Allah atau berbuat syirik musyrik. Bukakan An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Baca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Ya. Dan tidak mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Makanya Allah nggak mau diibadati mereka. Karena Allah disirikkan, dimusyrikkan, bahkan dikatakan punya anak. Masalahnya itu. Sehingga Rasul disuruh ngomong, bilang Rasul, ngomong ke mereka, hai orang-orang kafir itu. Ya ilah kafirun. Berarti ditutup dengan kata lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Tegas Allah tidak mau disembah mereka. Maka kalau berdasarkan ayat ini, toleransi yang tertinggi itu adalah ya sudah agamamu, jangan dicampur aduk. Jadi nggak boleh kalau mau toleransi yang sebenarnya sesuai Quran. Ya. Saya sampai dapat ini juga waktu itu mana video dari teman saya ngomong, Chris, kon gak balik nang gereja ta? Gitu ngomongnya, tak jawab, ngalah opo, kayak gitu. Zaman ini konco-konco saya nang gereja, endi ya main hadra situ lengkap pakai ini, nyanyi lagu Gloria in Excelsis Deo. Tak jawab paling enak, biar koncoku, saya kita lepas ngono ya tuh. Aneh-aneh, jangan aneh-aneh lah. Allah aja melarang kok, nggak boleh kok, ya toh? Jadi makanya saya bilang ini bukan era milenial, ini era gendeng kalau saya bilang. Ya, kalau menurut Quran bukan milenial, ini zaman gendeng ini. Ya, mestinya untuk toleransi itu seperti apa? Sesama umat beragama, kita sudah toleransi. Mana ada orang Islam, ada orang ke gereja di stop. Syirik, musyrik, ayo, nama masjid, ada. Gendeng kalau ada orang Islam seperti itu. Mereka mau ke gereja silahkan. Tidak diganggu kok. Ini loh toleransi itu mestinya. Lihat, abang becak dicegat ibu-ibu. Pak, becak pak, terane gereja. Apakah tukang becaknya? Terbudi bu, nang gereja. Sampai nondeli dewe. Masa ngono? Tetap diondel, no? Nggak ngurus gue emu. Ibadahku, bedamu. Orang naik bimu, di stop. Mau kemana? Gereja. Naik bimu lain. Masa ngono? Kan ya enggak. Kok nanti nang gereja, tenang silakan. Itu sudah toleransi tinggi, kita nggak memerangi mereka, kita nggak memusuhi, membiarkan, itu sudah toleransi tertinggi. Mestinya itu, harusnya begitu. Cuman sekarang iblis ini luar biasa ya. Iblis itu kan pintar membelok-belokkan ya.
dengan kata toleransi. Itu kerjaan iblis dan bala tentaranya itu. Kalau mau tahu. Mana buktinya? Bukakan saya surat 15 ayat 39. Qala Rabbi bima awwatani la unzana fil haq wa tunan ajmain. Siapa yang ngomong itu? Surat 15:39. Siapa yang ngomong? Iya, iblis berkata. Loh iki lho rungono iblis berkata gitu. Ayo mas. Dengerin. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh, semuanya. Mas Kiai profesor ya sudah disesatkan. Wong dia sudah sumpah. Sumpahnya iblis ini. Ya. Makanya dia ke Pak RT gak tembus Pak RW gak tembus ke lurah gak tembus camat gak tembus dia ke bupati wali kota gak tembus dia ke gubernur gak tembus ke menteri, tepak menterinya on sisan gitu. Ini saya ngomong Quran. Wis aja iki nek ditayangno tolong diedit ya. Cek gak golek perkara. Saudara-saudaraku, oleh karena itu maka syukuri iman ini dengan sesungguhnya sesuai dengan kaidah yang benar. Lihat sabda Rasulullah tamassaku wa tadilu biha kitabullahi wa sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Kalau kalian ingin selamat kalian dunia akhirat dan bertemu dengan Allah, peganglah Quran, sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin. Sudah, kalau sudah pasti aman. Surat 59 ayat 7, amartukum bi fakudu anu fantahu. Apa kata Allah? Apa yang Rasulullah berikan, ambil. Apa yang Rasulullah ajarkan, terima. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Apa yang harus dilakukan, tinggalkan. Jelas. Quran. Terus dikeluarkan hadis Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Maka amal yang tidak diberikan oleh Rasul, tidak dicontohkan, akan tertolak dan sia-sia. Terjawab Abi? Ya, sing jawab Quran ya, bukan jawaban saya ya. Jadi toleransi yang benar itu yang diajarkan Allah itu. Mestinya begitu. Ada lagi? Ibu-ibu kalau sungkan nanya surat, mana surat? Surat cinta pun tak pertimbangkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustaz yang kamu Samudra dan seperti Ustaz Khalid itu kan alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Nah sekarang pertanyaan saya Ustaz, kalau di antara tetangga kita itu ya Ustaz yang masih ada non muslim, apakah mereka itu termasuk makhluk Allah yang belum mendapat hidayah, belum mendapat nikmat dari Allah? Nah kalau saya lihat kan di tetangga saya itu non muslim ada orang yang baik. Terus saya itu kadang dalam hati gini, kasihan ya mereka belum mendapat hidayah. Terus kalau kita mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah juga mendapatkan nikmat Islam itu boleh ya Ustaz? Mas, bukakan saya surat 12 ayat 108 Mas. Ud'u fi sabili ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baca Mas. 12 Yusuf 108. Pertanyaan Umi dijawab Quran. Kata-kata Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Apakah ini sudah Umi lakukan? Mendakwai, artinya menyampaikan ini loh jalan kebenaran. Ud'u fi sabili ana wa man, aku kata Rasulullah dan semua pengikutku itu punya tugas mengajak orang siapapun untuk menuju jalan. Sudah dilakukan? Oh, sudah. Terus melakukannya sudah benar atau? Kan gini Ustaz, punya tetangga dia itu muslim, kemudian masuk Islam dari pendeta. Nah itulah saya akhirnya berpikir bahwa memang orang Islam itu harus belajar itu. Walaupun ilmu agama saya kan belum anu, dia itu pokok menciptakan makanya Nabi Muhammad itu pokoknya menikah di saat melahirkan. Saya jawab Nabi Muhammad itu menikah itu bukan untuk dinafsu, tapi saat itu banyak janda-janda yang ditinggal mati suaminya. Yang diminta itu bukan wanita-wanita muda, tapi
Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang suka kawin, tapi cuma karena ibadah. Apa berarti itu Ustaz? Lain kali jamnya jangan begitu. Mas bukakan saya Mas surat 33 ayat 50. Jadi kalau Rasul nikah banyak itu perintah Allah. Ada tujuannya. Misalnya Hafsah itu supaya bisa diplomasi dengan Yahudi. Karena Hafsah itu Yahudi. Jadi itu perintah Allah. Menikah lebih dari satu itu Allah khususkan bagi Nabi di surat 33 ya. Tidak berlaku bagi setiap mukmin. Nah, umi jamnya ngono. Jadi itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul bukan dengan nafsunya. Ya, jadi kalau makanya ibu-ibu kalau ada suami-suami mau nikah lagi, tolong tanya, Mas perintah soko-sopo gitu loh. Karena Rasulullah itu dari Allah gitu loh. Nenek sampai ini perintah toko sopo. Terus kalau iya lah Jibril mana yang datang kepada sampean? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau suami alasannya, loh aku mau menjalankan sunnah. Mau sunnah Mas? Sampai enggak, tak dudui sunnah Mas. Ini apa ini? Air. Kalau minum itu duduk atau berdiri? Pakai tangan kanan atau kiri? Sebelum minum bilang apa? Minta kayak contoh Mas sunnah. Alhamdulillah. Iki Mas sunnah. Masuk kamar mandi kaki. Kalau keluar kaki, pakai baju lengan. Kalau ngelepas lengan, pakai sandal kaki. Kalau ngelepas kaki, iku Mas akeh sunah-sunah Mas. Ulang nih. Guys kasih tuh ulang dulu. Jangan cuma perkara kawin aja sunat ya, Masya Allah. Dan lihat di surat An-Nisa ayat 3-nya itu. Wadakula minat ta'dilu faidukhuri wahidah. Kalau kamu tidak bisa adil, lebih baik. Yes. Terjawab Jadi caranya ngajak. Makanya kalau ngajak orang tuh yang enak. Ayo ngajak Mbak, Mbak ngaji nang Baitul Mahmud Mbak. Nek Ahad Mbak, ustadznya ganti-ganti banyak ilmu. Enak toh. Lah ngajak ngene, Mbak ngaji Mbak nama. Cek pinter sampean. Jare sing diajak, berarti aku goblok. Makanya ngajak ngaji itu juga pengaruh. Ya, mendakwah itu juga pengaruh. Contohlah Rasulullah. Fabima rahmatin minnallahi lin talahum. Lemah lembut beliau itu. Makanya jadi contohlah beliau. Caranya dia seperti beliau. Nggak boleh kasar-kasar ya. Cocok kasar-kasar. Kamu dianggap jangan ya. Dan jangan gampang membid'ahkan. Dan jangan takjub pada mereka yang di luar Islam. Kok bisa sukses, kok bisa ini. Itu Allah sebutkan di surat 985. Wala yajibka. Jangan kamu takjub kata Allah. Ya. Pada anak mereka, harta mereka. Karena itu adab yang disiapkan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bersyukurlah untuk punya iman Islam. Mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan semua amal soleh kita, amal ibadah kita sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan kita menjadi amalan yang soliha, makbula, wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Tutup doa. Doanya panjang atau pendek? Panjang kok selama dedek panganannya. Panjang atau pendek? Doa yang terbaik apa? Doa yang terbaik apa? Halo? Doa yang terbaik apa? Gak diwedi kok turis-turis ini. Doa yang terbaik itu Al-Fatihah. Ya. Ini saya ambil dari Rawahu Muslim, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa terbaik itu Al-Fatihah. Lihat sabda Rasul, "Qul mu'min indahu wasilatul Qur'an wa asmaul husna." Kalau kamu ingin doamu dijabahi, berwasilahlah dengan Al-Quran. Berwasilah ya. Berwasilah dengan Al-Quran dan gunakan Asmaul Husna untuk meminta. Apakah Rasul ngarang? Cek Mas. Durung harus sampean tutup Quran. Jangan diringkes itu dulu. Surat 7 ayat 180. Surat 7 lembarnya kiri Mas. Nomor 2 dari atas. Karena yang paling atas 179. Yang 180. Kiri, betul. 180. Walillahu asmaul husna fad'ahu biha. Baca Mas. Tuh, jadi sebut nama Allah dengan menyebut asmaul husna. Jadi kalau meminta itu seperti itu. Jadi contoh, bahkan Rasul mengatakan
bahwa idza qalu rabb fasa'bil, apalagi kamu panggil Allah Rabb, itu Allah malu kalau tidak mengabulkan. Makanya kalau doa panggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ya Razak. Terus ngerti malaikat jaluk duit ada iki. Razak alamat urusan duit, nek kate Razak guys pasti urusan duit, nek ya Razak Allah. Dari malaikat jaluk duit dikare nyeluk Razak. Anak saya yang baru lulus SMA ya Razak. Yang nomor 2 lulus SMP ya Razak. Yang nomor 3 lulus SD ya Razak. Nah, malaikat komentar makanya sudah 3 tahunan duit gedung numpuk. Itu caranya begitu, panggil nama Allah. Bukan duduk di Baitul Mahmud dari pagi sampai sore. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Yang datang Abdul Razak. Ya. Bapak panggil-panggil saya Pak ya. Saya repot Pak ini. Nah, oleh karena itu cara yang terbaik. Nah, dan Rasul mengatakan doa dalam wasilah yang terbaik itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Ada 4 hukum besar di Al-Fatihah. Yang pertama, hukum tahmid. Pujian dan syukur hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Alhamdulillahirabbil. Yang kedua ada uluhiyah. Ini bab masalah rububiyah. Meyakini Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga ada tauhid, totalitas kepada Allah, tidak pada yang lainnya. Iyyaka wa iyyaka. Yang keempat ada istiadah. Apa istiadah? Perlindungan, penjagaan. Minta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Agar doa kita diijabahi, mari kita wasilkan dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzubika adumika min tahti. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kami semua yang hadir di Baitul Mahmud, karuniakan kami ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, halalan thayyibah. Jadikanlah keturunan-keturunan kami semua ya Allah solih dan solihah, mereka memberikan salat sampai akhir hayatnya. Dan jadikan kami ya Allah mencapai derajat hamba-Mu yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Dan jadikan ya Allah amalan-amalan kami Kau jaga, Kau lindungi ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Kau jadikan amalan kami senantiasa sesuai Quran dan Sunnah, sehingga menjadikan amalan kami menjadi amalan yang solihah, makbula, wa mutaqabbala. Karuniakan negeri ini ya Allah pemimpin yang sidik, tablik, amanah dan fatonah. Dan jadikanlah kami ya Allah yang bekerja, yang bernafkah dan beramanah. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berikan kami kemudahan dan pertolongan. Lindungi kami, bimbing dan jaga kami. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.